Hati-hati ibu, licin. Direkam. Siapa? Greget banget. Wow. Iya, halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Kali ini saya ada di Petitaan Jolotundo. Ada apa aja di sini? Ikuti perjalanan kami. Petitaan Jolotundo terletak di Dusun Balai Kambang, Desa Seluliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Petitaan Jolotundo berada di sisi barat dari lereng Gunung Penanggungan dan berada di ketinggian 525 meter di atas permukaan air laut. Petitaan ini telah dipugar oleh pemerintah pada tahun 1991 sampai 1994. Penelitian di Petitaan Jolotundo telah dilakukan oleh beberapa ahli. Pada tahun 1815, Wardenar melakukan penggalian dan menemukan peripih batu di tengah kolam yang berisi abu dan potongan emas yang bertuliskan Dewa Isana dan Agni. Pada tahun 1936, Domais menemukan arca naga dan Garuda di sudut kolam induk. Pada tahun 1937, Stutterheim menemukan dan meneliti sebuah pancuran batu yang berbentuk silindris yang dianggap sebagai bagian puncak dari teras Jolotundo. Petitaan Jolotundo merupakan sebuah kolam yang berbentuk persegi dengan ukuran panjang 16 meter, lebar 13 meter, dan tinggi struktur mencapai ketinggian 8,5 meter. Petitaan Jolotundo ini menghadap ke arah barat. Di kanan kiri terdapat dua ruang bilik yang dilengkapi pancuran di bagian dalam. Dan pada bagian tengah merupakan bangunan teras dengan dilengkapi pancuran air yang melambangkan Gunung Mahameru, tempat bersemayamnya para dewa-dewi. Pada bagian atas bilik terdapat bangunan seperti candi yang memiliki relung yang dihiasi kala. Relung atas telah kosong, sedangkan pada relung bagian bawah terdapat arca naga yang berfungsi sebagai pancuran air. Pada bagian tengah terdapat struktur berbentuk persegi empat yang dilengkapi dengan pancuran air. Pada bagian tengah struktur kemungkinan merupakan letak dari lingga Nawasanga yang berfungsi sebagai simbol dari Gunung Mahameru. Pada bagian sisi atas teras terdapat dinding yang memiliki relung semu. Kemungkinan di sana dulu diletakkan arca utama. Sedangkan pada bagian dinding struktur tengah dulu juga dihiasi relief-relief yang saat ini relief-relief tersebut disimpan di Museum Nasional Jakarta. Terkait dengan tafsir sejarah, banyak ahli yang berbeda pendapat menafsirkan tentang Petitaan Jolotundo. Ada yang berpendapat petitaan ini dibangun oleh Udayana, sedangkan yang lain berpendapat dibangun oleh Airlangga. Di Petitaan Jolotundo terdapat 4 inskripsi atau tulisan yang bisa dijadikan petunjuk untuk kita melakukan interpretasi. Pertama adalah tulisan angka tahun yang bertuliskan 899 Saka atau 977 Masehi. Tulisan ini berada di dinding belakang sisi selatan. Yang kedua adalah inskripsi yang bertuliskan Gempeng yang berada di dinding belakang sisi utara. Selanjutnya ada 2 inskripsi yang berada di dinding struktur tengah sisi selatan. Satu bertuliskan Udayana dan satu lagi bertuliskan Mergayawati. Dengan adanya tulisan-tulisan kuno tersebut, banyak para ahli berpendapat bahwa Petitaan Jolotundo dibangun oleh Raja Udayana dari Bali. Sedikit berbeda pendapat, para ahli yang lain berpendapat bahwa Petitaan Jolotundo dibangun oleh Raja Airlangga. Lalu mana yang betul? Menurut saya 2 pendapat itu betul-betul saja lah. Cuma saya punya pendapat yang berbeda yang mungkin pendapat saya masih keliru.
Pertama, saya menyoroti tulisan angka tahun 899 Saka atau 977 Masehi. Bila berdasarkan prasasti Pucangan yang ditulis oleh Airlangga, pada tahun itu raja yang berkuasa di Jawa adalah putri dari Empu Sindok, yaitu Sri Isana Tunggawijaya, yang memerintah Jawa dari tahun 950 sampai dengan tahun 985 Masehi. Menurut prasasti Gedangan yang berangkat tahun 950 Masehi, Ratu Isana menikah dengan Sri Lokapala, seorang bangsawan dari Bali. Sri Isana kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Makutawangsa Wardana, yang memerintah dari tahun 985 sampai 990 Masehi. Menurut prasasti Pucangan yang berangkat tahun 1041 Masehi, Raja Makutawangsa Wardana memiliki seorang putri bernama Mahendradatta yang kemudian menikah dengan Udayana dari Wangsa Warmadewa. Mereka memerintah pada tahun 1989 hingga 1007 Masehi. Makutawangsa Wardana kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Dharmawangsa Teguh. Putra sulung dari Mahendradatta dengan Udayana, yaitu Airlangga, kemudian menikahi putri dari Dharmawangsa Teguh. Dengan demikian angka tahun 899 Saka atau 977 Masehi adalah angka tahun petitaan Jolotundo dibuat, yaitu masa Ratu Isana. Dengan demikian angka tahun 899 Saka atau 977 Masehi adalah angka tahun petitaan Jolotundo waktu dibuat, yaitu masa Ratu Sri Isana Tunggawijaya. Sedangkan Udayana dan Airlangga yang dikaitkan dengan petitaan Jolotundo baru hadir berpuluh-puluh tahun kemudian. Mengapa petitaan Jolotundo selama ini dikaitkan dengan Udayana? Tidak lain karena adanya inskripsi yang bertuliskan Udayana yang berada di dinding selatan dari struktur tengah. Lalu tulisan Udayana ini berarti apa? Sebenarnya tulisan Udayana yang berada di dinding selatan dari struktur tengah itu tidak berdiri sendiri. Di sebelahnya ada tulisan lain yang terbaca Mergayawati. Kombinasi nama dari Udayana dan Mergayawati sebenarnya adalah sebuah nama tokoh dalam kisah kuno dari India yang sangat populer, yaitu Katsarita Sagara. Kisah ini menceritakan tentang Raja Sahasranika dan permaisurinya yang bernama Mergawati. Mereka mempunyai anak yang kemudian diberi nama Udayana. Lalu pertanyaannya sekarang, untuk apa petitaan Jolotundo dibangun? Pertanyaan ini mungkin hanya bisa dijawab dengan tepat oleh Ratu Isana Tunggawijaya yang membangun petitaan ini waktu dulu kala. Namun saat ini kita bisa menduga-duga kenapa petitaan ini dibangun. Petitaan Jolotundo yang berada di sisi barat dari Gunung Penanggungan mungkin tidak bisa dilepaskan dari keberadaan petitaan belahan atau petitaan sumber tetek yang ada di baliknya, yaitu di sisi timur dari Gunung Penanggungan. Di sana terdapat juga prasasti Cungkrang yang dikeluarkan oleh Pusindok yang berangkat tahun 929 Masehi. Prasasti Cungkrang terletak di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Prasasti ini menyebutkan bahwa Pusindok memerintahkan rakyat Cungkrang di bawah kekuasaan Wahuta, Wungkal, ditetapkan sebagai sima atau tanah bebas pajak bagi pertapaan di Pawitra, atau sekarang menjadi namanya Gunung Penanggungan. Dengan demikian, maka Gunung Penanggungan atau Pawitra sejak zaman Pusindok dijadikan daerah pertapaan atau bertapa atau mungkin beribadah ya kalau zaman sekarang. Diduga ritual dimulai dengan mendaki dari timur, kemudian turun di sisi barat. Saat hendak naik, mereka mensucikan diri di pertitaan belahan. Lalu setelah selesai ibadah atau bertapa, mereka turun di sisi barat dan kemudian mensucikan diri di petitaan Jolotundo. Tulisan gempeng yang ada di dinding belakang sisi utara petitaan Jolotundo kemudian dapat diartikan sebagai melebur, yaitu doa yang berharap bahwa setelah beribadah atau bertapa, semua dosa dan hal-hal kotor dapat melebur terbuang oleh air suci petitaan Jolotundo dan mereka kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Hal ini juga dapat menjelaskan kenapa pada bagian tengah dari petitaan Jolotundo dibuat replika menyerupai Gunung Mahameru yang mengeluarkan air suci dari pancuran-pancurannya. Kata gempeng itu sendiri juga bisa diartikan sebagai peleburan dari Jawa dan Bali.
Karena semenjak masa Ratu Sri Isana Tunggawijaya, putri dari Mpu Sindok, yang kemudian menikah dengan Sri Lokapala dari Bali, semenjak itulah Jawa dan Bali berada dalam satu darah, yang berlanjut terus di masa Airlangga dan mungkin masa kini. Petitan Jolotundo menjadi salah satu bukti bahwa kita semua memiliki satu ibu, Ibu Pertiwi yang kita cintai. Selamat Hari Ibu untuk para empuan di Indonesia.